selamat datang dalam ibadah Prayer for Indonesia pada malam hari ini. Selamat bergabung. Silakan untuk Bapak Andres Munansa memimpin kita dalam doa pembukaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah Pray for Indonesia. Kiranya Tuhan berkati dan berkenan akan ibadah ini dan pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan mendengar segala puji-pujian dan doa kami yang kami naikkan untuk bangsa kami ini. Kiranya Tuhan mendengar doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Selamat sore. Pada sore hari ini kita semua sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang kita tinggikan bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baiklah, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, pesada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi, masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan.
Kalau saat ini kami dari rumah kami masing-masing, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan tempatkan kami di bangsa ini itu bukan suatu kebetulan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus ada rencana Tuhan yang luar biasa buat bangsa kami. Dan biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan, kami boleh benar-benar mempersiapkan hati kami untuk berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Thank you Jesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah kudus, layak disembah. Dari awal kembali kesungguhan hati katakan besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Engkau, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kami sembah Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Oh Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Satu-satunya Tuhan yang hidup, yang layak terima segala yang terbaik dari setiap kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, melayakkan kami juga Tuhan, datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan.
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Raya Kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Raya Kudus, layak disembah, layak disembah. Kau yang layak Tuhan, layak disembah. Amin, amin. Awal Sang Pencipta menjadikanmu tanah yang subur, negeri yang makmur, keindahan alam yang tak patut membuat kita semua bersyukur. Berbagai peristiwa terjadi, suka duka yang dilewati. Namun satu hal yang perlu kita sadari, tangan Tuhanlah yang menjaga di tengah pandemi yang melanda di saat seluruh dunia. Tapi kita harus tetap percaya, Indonesia kamu pasti bisa. Indonesia bertumbuh, Indonesia maju, Indonesia sembuh, Indonesia siap melaju. Inilah doaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Urapi kami semua, urapi kami akan membacakan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal 7, yang nanti kita akan baca ayat 14 dulu. Demikian firman Tuhan berkata, ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sebelum ayat ini, maka ayat yang ke-13 adalah merupakan satu keadaan yang Tuhan katakan kepada Salomo pada saat itu, karena saat itu adalah Salomo sudah menyelesaikan pembangunan Bait Allah dan juga pembangunan istana, dan pada saat itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo yang kedua kalinya, dan Tuhan berfirman seperti ini, ayat yang ke-13. Dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7, dikatakan di sana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang ke-13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, ini keadaan yang Tuhan katakan kepada Salomo
Tuhan menutup langit berarti tidak ada hujan. Tidak ada hujan berarti tidak ada hasil. Tidak menghasilkan tanahnya, tidak bisa panen. Ini adalah merupakan keadaan yang seperti kita alami saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak orang-orang tidak bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Keadaan ekonomi sedang merosot yang luar biasa. Dan ayat ini juga berkata, aku melepaskan binatang atau belalang untuk memakan habis hasil bumi. Dan ini adalah keadaan, mungkin juga hasil yang kita dapatkan dalam kehidupan itu udah habis oleh karena keadaan yang membuat kita mengalami seperti itu. Bahkan yang ketiga dikatakan di sana ada penyakit sampar. Kata firman Tuhan, penyakit sampar. Dan penyakit sampar itu dikatakan oleh firman Tuhan seperti apa yang terjadi sekarang. Kita sedang menghadapi virus corona atau COVID-19 yang begitu hebat, begitu ganas, dan telah meluas di seluruh dunia. Keadaan yang seperti ini, ke situasi yang seperti ini membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi was-was. Namun kita membaca, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan memberikan kepada kita jalan untuk mendapatkan kelepasan, jalan untuk mendapatkan pemulihan, jalan untuk mendapatkan kesembuhan, jalan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ayat firman Tuhan berkata, ayat 14, satu persatu kita akan bersama-sama renungkan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini yang pertama, umatku yang atasnya namaku disebut. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sana, yang memakai namaku, berarti mengakui Tuhan, hidupnya memancarkan Tuhan, hidupnya menyaksikan Tuhan, hidupnya mengutamakan Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi umat Tuhan yang mengakui Tuhan dalam segenap langkah kehidupannya, Tuhan berkata, merendahkan diri. Jadi mari kita hidup juga bersama-sama, hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, hidup menjadi satu dengan Tuhan, benar-benar Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan kita, dan kita berkurang-kurang, maka ayat firman Tuhan berkata, bila orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi untuk kita boleh bersama-sama mendapatkan jalan keluar, yang pertama, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Allah menentang orang-orang yang congkak. Allah menentang orang-orang yang sombong. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita mau didengar doa kita, mari kita merendahkan hati kita. Tinggalkan segala kesombongan, tinggalkan kecongkakan. Apa yang akan kita banggakan saat ini? Menghadapi situasi seperti ini, apa yang dapat kita banggakan? Apa yang dapat kita agungkan? Apa yang dapat kita katakan hebat dalam diri kita? Mau keluar saja takut, mau kemana saja takut, oleh karena ada COVID. Namun saat ini Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mulai menaikkan doa kepada Tuhan. Seperti pada saat ini, kita boleh bersama-sama berkumpul sekalipun lewat Zoom. Kita berkumpul ingin berdoa. Namun dalam kita berdoa, apa yang menjadi fokus kita? Ayat ini berkata, dan mencari wajahku. Kita bersama-sama datang pada saat ini tidak mencari wajah yang lain, tidak mencari wajahnya yang ada di Zoom, tetapi mari kita fokus kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bukan tangan Tuhan. Berarti kita harus bertemu muka dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan.
Tuhan, kita bertemu dengan pencipta kita bertemu dengan yang berjanji memberikan pemulihan, kita bertemu dengan yang berjanji memberikan jalan keluar. Dan pada saat kita bertemu dengan Tuhan, sadari siapa dirimu, sadari siapa diriku, sadari siapa kita. Dan ayat ini berkata kepada kita, jika kita ini mau menghampiri Tuhan, ada penghalang yang ada di hadapan kita yang harus kita singkirkan. Di sini ayat berkata, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mari kita hidup dalam pertobatan. Mari kita mohon pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal yang kelima. Karena itu marilah kita saling mengaku dosa di hadapan Tuhan dan saling mendoakan. Ya, mari kita bersama-sama mohon pengampunan terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita bertobat di bawah kaki Tuhan, berbalik dari segala jalan-jalan yang jahat. Baru Tuhan berkata kepada kita, maka, ya, sebelum kita datang kepada maka aku, kata Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan itu tidak singkat, telinga Tuhan tidak kurang mendengarkan doa kita. Mata Tuhan itu tidak kurang awas memperhatikan kita. Tetapi yang membuat dinding pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Karena itu perlu dosa itu, dinding itu disingkirkan dari kita. Supaya kita dapat bertemu dengan Tuhan. Kita dapat bertemu muka dengan Tuhan. Kita dapat bertemu dengan wajah Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ayat ini berkata kepada kita sekalian, maka aku akan, pertama, mendengar dari surga. Jadi kalau dinding pemisah sudah disingkirkan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bertemu dengan wajah Tuhan. Ayat itu berkata, aku akan mendengarkan suaramu, aku akan mendengarkan doamu dari surga. Benarlah Yeremia 33 yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang besar-besar, yaitu hal-hal yang tak terpahami olehmu. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang luar biasa, yang tidak masuk akal kita, dan di luar dugaan kita. Karena itu jangan memprediksi jawaban Tuhan, karena jawaban Tuhan itu luar biasa. Kita berdoa, dan saya percaya kalau kita bersama-sama melakukan firman Allah ini, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika ada dua orang sehati berdoa, meminta kepada Bapa di surga, maka Bapa akan mengabulkannya. Kita lebih dari 2, kita lebih dari 3, kita lebih dari 10. Kita berdoa untuk negara ini, kita berdoa untuk bangsa ini, kita mohon pengampunan, dan kita bersama-sama mengalami jawaban Tuhan. Aku akan mendengarkan dari surga, dan ayat itu berkata, aku akan mengampuni dosa mereka. Setelah ada pengampunan, setelah ada pemberesan Tuhan atas hidup kita, maka terjadi pemulihan. Pada saat anak yang terhilang itu kembali kepada bapaknya dan dia mengakui dosanya dan dia meminta kepada bapaknya, dia tidak layak disebut anak. Tetapi bapak itu mengampuni dosanya, dan setelah diampuni dosanya, maka terjadi pemulihan. Dan ayat ini juga berkata, setelah pengampunan itu terjadi, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan dalam rumah tangga. Terjadi pemulihan dalam kehidupan pribadi. Terjadi pemulihan di negara kita. Negeri kita pun akan dipulihkan. Karena doa-doa orang atau umat Tuhan yang mengakui Tuhan, yang memakai Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang rendah hati, dan yang mencari wajah Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan. Dan firman Tuhan berkata ayat 15, mataku tertuju memperhatikan tempat ini. Telingaku mendengarkan seruan yang dinaikkan kepadaku pada saat ini.
Dan saya percaya, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan menjawab doa kita, namun kita pun harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mencari wajah Tuhan. Saat ini temui Tuhan secara pribadi. Dan mari kita bersama-sama bertobat, hidup dalam pertobatan. Dan mari kita bersama-sama terima jawaban daripada Tuhan. Terima lawatan Tuhan saat ini. Terima pemulihan daripada Tuhan. Engkau yang sakit dipulihkan saat ini. Engkau yang lemah dikuatkan saat ini. Bahkan negeri kita, bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita semua berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Bambang buat sharing firman yang sudah disampaikan. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa, kita akan angkat satu pujian kembali di Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Malam hari ini kami anak-anakmu berkumpul menaikkan puji syukur bagimu Tuhan. Berkat-berkat yang sudah kau berikan bagi Indonesia, khususnya menjelang 76 tahun bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdiri membela bangsa kami Tuhan. Kami berdiri membela pemerintahan kami di hadapan-Mu Bapa Sorga. Ampuni pemerintahan kami Tuhan, manakala selama ini kami jauh dari hati-Mu Tuhan. Manakala kami saat ini Tuhan banyak melakukan segala dosa-dosa dan kesalahan Tuhan. Banyak kami melakukan korupsi Tuhan. Ampuni kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pusat sampai dengan di daerah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam pemerintahan kami Tuhan. Hati-Mu ada untuk dalam pemerintahan kami Tuhan. Pulihkan pemerintahan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manakala saat ini Tuhan kami lari jauh daripada-Mu Tuhan, ampuni dan pulihkan kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati kami Tuhan, khususnya untuk para pemerintah kami Tuhan, apapun jabatan mereka saat ini, dan terlebih lagi Tuhan anak-anak Tuhan yang Kau percaya duduk memegang bangku pemerintahan Tuhan. Urapi dia Tuhan, berikan hati raja pada dia Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Lindungi dia, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami patahkan roh mamon, roh yang tidak berasal dari Tuhan. Kami usir, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Keluar kau darah Tuhan yang saat ini sedang duduk di bangku pemerintahan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Ibu, beserta seluruh menteri-menterinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Kau masih izinkan mereka bersatu, Kau masih berizinkan mereka bersatu Tuhan. Berikan urapan-Mu Tuhan, lawatan Tuhan dari atas Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri-menterinya di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk Polri dan seluruh aparat yang ada Tuhan, mulai dari pusat sampai di daerah. Tuhan berkati mereka, tutup bungkus lindungi mereka, berikan nilai kesatuan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami bersatu mengikat membantahkan tipu daya iblis. Kami coba memecah belahkan seluruh kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami patahkan itu dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami mengaku dosa kami dan kami mau berbalik arah dan kami berdiri anak Tuhan membela pemerintah kami, maka Engkau memulihkan lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami mau lihat Tuhan, kami rindu lihat lawatan-Mu Tuhan bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Pemerintah kami bersih, pemerintah kami bebas KKN, pemerintah kami takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk malam yang indah ini. Terima kasih untuk segala perkenanan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, hingga kami bisa berkumpul bersama bersatu hati, membawa segenap kerinduan dan doa kami untuk bangsa Indonesia. Saat ini khususnya dalam sektor pendidikan ya Bapak. Engkau yang Maha Tahu kondisi kami saat ini, begitu banyak rintangan dan tantangan dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Tapi kami percaya ya Tuhan,
apapun kondisi kami saat ini, itu tidak akan pernah membatasi sedikit pun kuat kuasa-Mu untuk bekerja dan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kami ucap berkat untuk program pendidikan online agar dapat berjalan dengan baik, terutama perbaikan jaringan telekomunikasi ya Bapak, agar semakin hari semakin baik dan tidak mengganggu proses belajar mengajar secara online, khususnya bagi daerah-daerah yang masih susah sinyal. Kami berdoa juga Tuhan bagi generasi penerus, yaitu setiap siswa-siswi sekolah di seluruh daerah di Indonesia ini, agar selalu memiliki semangat dan antusias belajar meskipun dilakukan secara online. Engkau yang tambah-tambahkan kepintaran dan kecerdasan bagi setiap adik-adik kami ya Tuhan, untuk setiap ilmu yang mereka terima, agar mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan dan menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan guru-guru, agar diberikan hikmat bagaimana cara mengajar yang efektif sekalipun di tengah situasi yang sulit dan mungkin fasilitas yang terbatas. Engkau berikan selalu kesabaran, sukacita, dan hati yang tulus untuk mengajar para murid didiknya ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga rindu berdoa, biarlah meskipun di tengah era globalisasi ini, biarlah pendidikan di Indonesia tetap mengajarkan kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka kami percaya setiap mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, menjadi kebanggaan keluarga dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui setiap kecerdasan yang Engkau karuniakan kepada mereka, sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang ajaib, dan karya anak bangsa tersebut akan diakui di seluruh dunia. Dan nama Yesus Kristus Tuhan sajalah yang akan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, ini segenap kerinduan dan permohonan kami untuk sektor pendidikan di Indonesia. Biarlah kehendak-Mu sajalah yang jadi. Haleluya. Amin. Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama bersatu hati, merendahkan diri, di mana kami boleh sama-sama berdoa untuk keadaan negeri kami Indonesia. Mungkin dalam situasi yang sulit seperti ini Tuhan, kami banyak yang takut, khawatir, gentar. Tapi ketika kami berdoa bersama, kami percaya kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk keadaan media di negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, baik dari sosial media, media telekomunikasi, dan platform-platform media lainnya Tuhan, yang dipakai oleh baik dari anak-anak muda sampai orang-orang tua Tuhan. Kami berdoa biar media ini dalam nama Yesus hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mungkin banyak saat ini media-media dipakai untuk hoax-hoax, berita negatif, berita yang tidak baik, berita teror. Kami mau bersatu hati, kami mau katakan, kami mau patahkan dalam nama Yesus, tidak ada lagi yang namanya berita-berita hoax yang akan tersebar, berita-berita teror yang akan tersebar. Kami percaya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang tersebar di media-media, dan boleh banyak orang-orang mengenal Kristus dan bertobat dan mengalami perubahan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menyebarkan firman Tuhan dan mempengaruhi dengan hal-hal yang positif dan berdampak luas di media. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, gereja-gereja-Mu Tuhan, bisa boleh lebih lagi menggunakan media untuk menyebarkan firman Tuhan, agar sampai ke pelosok negeri ini Tuhan, firman Tuhan boleh digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kerinduan kami, doa kami Tuhan. Biar media boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Kami bangga jadi kami kecil, sehingga kami melakukan hal-hal. Kami percaya di hari akhir ini Tuhan urapan-Mu 2 kali akan bangkit generasi anak. Aku percaya dan keselamatan dan kebahagiaan
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa,
dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mazmur 91 ayat 4 sampai 7. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi Indonesia, di bawah sayapnya Indonesia akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi Indonesia dan 10.000 di sebelah kanan Indonesia, tetapi itu tidak akan menimpa Indonesia. Terjadi dan digenapi. Amin, amin, amin. Bapak, malam ini kami anak-anak-Mu mau bersatu, Bapak, mendoakan seni dan budaya negeri kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap kreativitas, ragamnya budaya yang Tuhan percayakan negeri kami miliki semua hanya karena Kurnia-Mu untuk kebaikan. Malam ini kami memberkati, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk pakai anak-anak-Mu yang Tuhan karuniakan bakat seni untuk bisa terus menghasilkan yang terbaik dan diminati banyak orang. Mampu untuk menghasilkan bakat seni tersebut dengan benar dan bermoral, dan semua pengaruh negatif dari si jahat atau bertujuan yang merusak moral anak bangsa kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, Tuhan, untuk setiap-Mu, Tuhan. Kami percaya bahkan Engkau dapat melakukan jauh daripada apa yang kami pikirkan, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, dari setiap bakat, dari setiap seni, menghasilkan dapat membawa semua orang mengenal kehebatan, sehingga nama-Mu yang kami juga berdoa untuk budaya Indonesia yang beraneka ragam dan memiliki makna persatuan, tinggi moral bangsa, dan keagungan akan Tuhan. Kami berdoa ini terus dilestarikan dan bahkan bisa diajarkan ke generasi muda dan anak-anaknya, Tuhan. Kami berdoa untuk perubahan nasionalisme dan takut akan Tuhan, rasa saling menghormati sesama yang menjadi ciri tidak akan luntur karena perubahan zaman dan pengaruh asing. Serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi negara kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pada malam hari ini ya Tuhan. Kau pertemukan kami melalui Zoom. Kami semua sepakat ya Tuhan. Untuk semua keluarga besar Jemaat GBI Ebenezer. Kami berdoa ya Tuhan, kalau hubungan suami istri dipulihkan, dikembalikan seperti rencana awal Tuhan, menjadikan keluarga sebagai contoh mula-mula di mana suasana surga ada di tengah keluarga. Kehadiran Tuhan nyata dan berdampak di setiap keluarga. Hubungan anak dan orang tua juga dipulihkan. Setiap sakit hati, kepahitan, penolakan, kekerasan, dan miskomunikasi yang sering terjadi dalam masalah keluarga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus disingkirkan dari keluarga. Digantikan dengan saling pengertian, saling memaafkan, mengasihi, dan kebersamaan atau unity. Mesbah keluarga mulai didirikan, dan keajaiban kuasa Tuhan Yesus dialami setiap keluarga. Kebenaran firman dan setiap janji Tuhan menjadikan nyata dan dirasakan seluruh anggota keluarga. Keluarga kami masing-masing mengalami kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Apabila ada anggota keluarga kami yang sakit ya Tuhan, kami berdoa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, biar bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Haleluya, amin. Tuhan, kami juga untuk semua sektor ekonomi yang saat ini terdampak pandemi COVID-19.
Tuhan, kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk semua pengusaha, untuk semua pedagang, untuk semua sektor usaha yang saat ini Tuhan berusaha bekerja semaksimal yang mereka mampu untuk bisa bertahan di tengah-tengah pandemi yang begitu menyulitkan. Kami mohon supaya ada pertolongan Tuhan buat mereka semua, sehingga mereka dimampukan untuk menjalankan roda usaha mereka di tengah-tengah segala keterbatasan, di tengah-tengah segala peraturan, larangan, di tengah-tengah semua hal yang membuat mereka tidak mampu Tuhan untuk melakukan usaha dan kegiatan perdagangan mereka dengan baik dan nyaman. Tuhan, Kau mengetahui ada begitu banyak hal yang saat ini menimbulkan keresahan secara ekonomi, finansial, dan juga dampak dari keseluruhannya itu ya Tuhan. Adanya pemberhentian karyawan, pegawai, adanya pemotongan hak karyawan juga yang dialami oleh banyak orang Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi mohon belas kasih dan kemurahan-Mu buat bangsa kami, buat para pedagang, para pengusaha, baik usaha besar maupun usaha kecil, Tuhan, mereka semua dimampukan untuk terus bertahan dan untuk bisa terus menjalankan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk secara khusus para pedagang kecil dan bisnis UMKM ya Tuhan, yang banyak mengalami kesulitan dan kendala sehubungan dengan banyaknya peraturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah ataupun yang terjadi saat ini Tuhan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami. Kami mohon Tuhan melindungi mereka, keluarga mereka, sehingga mereka juga tetap bisa melakukan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan dan hal-hal yang mereka nantikan, yang mereka harapkan Tuhan. Dan juga ada banyak pembeli, konsumen, meskipun banyak aturan-aturan yang membatasi pembelian, kunjungan, dan lain sebagainya. Kami juga mohon supaya pemerintah kami dibantu, ditolong Tuhan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, dan berbagai kementerian lembaga lain Tuhan, mereka juga bisa bersama-sama bersinergi Tuhan, untuk tidak mengeluarkan peraturan yang saling tumpang tindih ataupun yang saling menyulitkan satu dengan yang lain yang berdampak pada masyarakat, terutama para pedagang kecil dan UMKM Tuhan, tapi lebih dari itu mereka mau Tuhan bekerja sama untuk bisa menolong masyarakat dan bangsa kami Tuhan untuk segera dapat mengatasi situasi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua sektor usaha yang diuntungkan di masa pandemi ini ya Tuhan, seperti rumah sakit, apotek, yang perusahaan-perusahaan pabrik yang menyediakan obat, oksigen, masker. Kami mohon agar semua pemilik ataupun pengusaha di sektor ini Tuhan, mereka juga diberi empati, simpati kepada rakyat yang susah, yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan Tuhan, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, dan berbagai sektor lain Tuhan yang terkait, biarlah mereka juga bisa bekerja sama dan tidak secara serampangan menetapkan harga yang menyulitkan masyarakat ya Tuhan untuk dapat mengaksesnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Roh Tuhan yang menghancurkan semua kerakusan, keserakahan Tuhan dari oknum-oknum atau dari pribadi-pribadi yang ingin menjual atau mempermainkan harga Tuhan, ataupun semua bentuk KKN, korupsi, kolusi, nepotisme Tuhan yang hanya menguntungkan satu orang atau satu kelompok orang Tuhan, dan yang menyengsarakan masyarakat. Kami mohon itu semua dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan itu semua Tuhan benci dan Tuhan tidak menyukainya, dan biarlah anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam semua aktivitas ekonomi, roda perekonomian yang bisa berdampak Tuhan, mereka juga diberi pengertian dan dimampukan untuk menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ekonomi bangsa dan negara kami dengan semua aspek yang ada di dalamnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya jadi menurut kehendak Tuhan dan hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Ya, doa dan seluruh kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, buat sektor agama dan spiritual. Tuhan, kami sepakat menyatukan hati kami Tuhan kepada Engkau. Berdoa Tuhan buat seluruh rakyat Indonesia, biar bertobat Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari wajah-Mu.
sehingga belas kasihan Tuhan turun dan memulihkan, menyembuhkan negeri kami. Tuhan, berdoa buat agama-agama di Indonesia, hidup bersama, berdampingan dengan rukun, dan saling menghormati. Tidak ada isu sara atau perpecahan yang disebarkan, sehingga menimbulkan perselisihan atau memecah belah bangsa. Ini waktunya Tuhan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di Indonesia. Bangkitkan pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biar kuasa Tuhan, pernyataan Tuhan dinyatakan melalui doa dan deklarasi, memperkatakan firman Tuhan, pemulihan demi pemulihan di semua sektor Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan, di saat tiada jalan yang bisa dibuat manusia, Tuhan kami sanggup buat jalan dengan cara yang ajaib melalui kami anak-anak-Mu. Semua yang kami doakan pasti terjadi dan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kembali saya akan bacakan 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami, bahkan lewat doa-doa kami. Dan kami percaya apa yang kami doakan, apa yang kami minta malam hari ini, Tuhan genapi, Tuhan jawab setiap pergumulan doa kami ya Tuhan. Sehingga Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh disembuhkan, Indonesia boleh mengalami terobosan baru. Bangkit Tuhan Indonesia di hari kemerdekaan yang ke-76 ini. Kami percaya Tuhan melawat Indonesia sehingga Indonesia juga merdeka dari corona. Indonesia merdeka Tuhan dari jajahan apapun juga Tuhan, baik sakit penyakit apapun namanya. Bahkan ekonomi Indonesia dipulihkan oleh Tuhan dan Indonesia boleh bangkit kembali dan Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan di hari kemerdekaan yang ke-76 ini Tuhan akan memulihkan Indonesia, dan kami juga percaya Tuhan akan memulihkan gereja-gereja Tuhan. Bahkan GBI Ebenezer Tuhan akan bangkit Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat GBI Ebenezer nama Tuhan dipermuliakan. Kami secara khusus berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Amos Hosea, Ibu Gena, Gabriel. Tuhan akan terus menolong hamba-Mu ya Tuhan, sehingga boleh menggembalakan umat-Mu di GBI Ebenezer ini ya Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan, bahkan semakin mencintai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mengurapi, anugerahkan kekuatan, kesehatan senantiasa ya Tuhan, sehingga Bapak Gembala dan keluarga senantiasa Tuhan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang melayani malam hari ini, Tuhan juga akan memberkati setiap kami. Bahkan yang ikut berdoa pada malam hari, Tuhan memberkati setiap kami. Apapun yang pergumulan kami, kami percaya Tuhan adalah jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri Tuhan doa bagi Indonesia ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat doa malam hari ini, Tuhan dipermuliakan, Tuhan disaksikan, dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu malam hari ini ya Tuhan, sehingga setiap kami hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Allah untuk menerima berkat yang Allah anugerahkan bagi setiap kita. Biar kiranya berkat yang tercurah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Amin. Amin.